pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sama-sama kita. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di sini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa bersungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan mendengarkan khotbah dengan baik. Berkati juga Tuhan Gereja Point Square, berkati pelayannya dan semua jemaatnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia kami, berkati para pemimpinnya dan juga rakyatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini yang sudah siap beribadah? Coba Kapio mau lihat, lambaikan tangannya di depan layar. Puji Tuhan. Nah, tapi jangan lupa ya, siapapun yang saat ini ikut beribadah, difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggunya nih. Ya, tapi kalau misalnya yang nggak punya nomor kakak sekolah minggunya, langsung aja upload di Facebook. Jangan lupa tag ke GBI Point Square supaya kakaknya tahu nih ada berapa ya hari itu adik-adik yang udah mau ikut beribadah. Nah, sekarang Kapia mau undang nih buat setiap adik-adik kita sembah Tuhan dulu. Sebelum nanti kita memuji Tuhan, bahkan kita nanti dengerin firman Tuhan. Yuk, duduk yang manis, jangan sambil makan, bahkan jangan ngobrol ya. Terus kita ingat kebaikan-Nya Tuhan. Terus kita mengucap syukur buat apapun yang sudah kita terima, bahkan yang belum
kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sama-sama kita gerakin nih badannya. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bilang kalau Tuhan Yesus pokok kita dan kita adalah caranya. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh
sebagai anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey, shalom adik-adik. Wah, hari ini, tunggu sebentar. Kak Anjar abis bikin kue sama roti, namanya bolen buat Kak Via. Karena Kak Via bentar lagi mau datang. Kak Anjar udah siapin dari minggu. Kak Via udah datang. Nah, Kak Anjar udah siapin dari minggu lalu, udah cari-cari resepnya. Aduh, bikin ada dari apa tadi pagi. Kak Anjar siapin kue buat Kak Via. Saya Kak Via mau main. Kak Anjar senang. Boleh dicobain? Nih kayaknya. Dicobain nggak? Kayak enak nggak? Aku cobain satu ya Kak Anjar. Siap. Enak pasti nggak? Enak banget nih. Enak Kak, enak banget. Makasih ya Kak. Sama-sama. Seneng deh kalau Kak Via senang buatan Kak Anjar. Senang banget dong, apalagi Kak Anjar bikinnya dari kapan Kak? Dari tadi pagi Kak, bangun Dari subuh-subuh. pagi, sampai repot-repot gitu Kak Gak Anjarnya. apa-apa, Kak. Tapi aku seneng loh, makasih ya Kak Anjar. Sama-sama. Nah, adik-adik, Kak Via aja senang ya. Kita kasih yang terbaik, Kak Anjar kasih yang terbaik. Siapin dari tadi pagi Kak Anjar bangun. Kak Via senang. Sama loh adik-adik, Tuhan juga senang waktu kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Siapin hati yang terbaik buat Tuhan, kasih hidup yang terbaik buat Tuhan. Tuhan juga pasti senang. Ya kan Kak Via? Iya dong. Nah, sama nih, kita juga mau dengar firman Tuhan. Ceritanya tentang seorang wanita, Kak. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan dikatakan, dimanapun Injil diberitakan, nama dia akan disebut orang. Wah, hebat ya? Wah, hebat Nah, banget. mau dengar ceritanya? Mau Kak. Yuk kita siapkan hati kita yang terbaik dulu, sikap yang terbaik dulu untuk mendengar firman Tuhan ya. Selamat mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini Kak Pia mau ceritain tentang Maria yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Tapi bukan Maria ibu Yesus ya, ini tuh Maria saudaranya Lazarus. Nah, jadi gini, waktu itu Tuhan Yesus kan datang ya ke Betania, tepatnya sebelum Paskah ya, 6 hari sebelum Paskah. Tuhan Yesus tuh datang ke tempat tinggalnya Lazarus yang pernah Tuhan Yesus bangkitin dari orang mati. Pada saat itu lagi diadain perjamuan nih untuk dia, dan juga di situ dihadiri oleh yang namanya Marta, juga Lazarusnya ada loh di sana. Nah, setelah itu ada Maria nih. Maria datang ambil minyak setengah kati. Namanya itu minyak narwastu. Tahu nggak adik-adik? Minyak narwastu itu mahal banget. Kita dengerin ya. Jadi waktu itu Maria ngurapin nih, lagi minyakin kakinya Tuhan Yesus. Nah, gak cuma diurapin aja, tahu gak? Maria juga mengelapnya atau enggak menyekanya dengan rambutnya sendiri loh. Wah, biasanya kan pakai kain ya. Tapi saat itu Maria melakukannya dengan rambutnya. Karena menurut Maria itu adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Tapi gak lama ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu adalah salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Dia nanya, loh kok minyak narwastunya buat ngelap kaki sih, buat ngurapin kakinya Tuhan Yesus, mendingan juga dijual. Lumayan loh, 300 dinar. Uangnya kan bisa buat orang-orang miskin. Tapi tahu nggak? Yudas Iskariot ini sebenarnya dia tidak punya hati untuk orang-orang miskin. Justru menurut pengalamannya, Yudas adalah seorang yang suka simpan uangnya sendiri. Jadi kalau ada uang kas dia simpan sendiri. Itu bisa juga disebut sebagai pencuri. Terus Tuhan Yesusnya bilang gini sama Yudas, udah gak apa-apa, biarin aja. Semua ini dia lakukan untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Adik-adik, Kak Fia mau bilang nih sama adik-adik, coba kita lihat cara Maria. Ketika Tuhan Yesus datang,
Maria langsung menyambutnya dengan minyak yang mahal, terus menyekanya dengan rambut. Tahu nggak sih, itu bisa juga disebut dengan bagian terbaik, yang mana Maria melakukan hal baik untuk Tuhan Yesus. Terus kalau kita sendiri gimana Kak? Masa kita mau buang-buang minyak wangi kita? Masa kita mau buang-buang hal yang mahal buat Tuhan? Nggak perlu. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita cukup menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, bahkan mulut kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tahu nggak, ketika itu semua kita lakukan, Tuhan melihatnya sebagai harga yang paling mahal yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, sekarang Kak Pia mau ajak nih kita semua untuk berdoa sama Tuhan, untuk bersyukur sama Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan buat dengerin firman-Nya, bagaimana teladannya Tuhan yang diberikan, yang dicontohkan sehingga Maria melakukannya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh dengar firman hari ini ya Bapa, kami juga mau Tuhan seperti Maria ya Bapa yang melakukan bagian terbaiknya Tuhan. Kami pun anak-anak-Mu ikut turut ya Bapa untuk melakukan bagian terbaik kami. Mungkin Tuhan kami tidak paham betul ya Bapa, tapi kami yakin bahwa Engkau yang akan mengajar kami dari hari ke hari melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.